Ramadan adalah momentum terbaik untuk menenangkan hati dan pikiran serta menambah ilmu pengetahuan. TVRI Riau menghadirkan program Hikmah Ramadan dengan para narasumber yang inspiratif dengan membahas hikmah Ramadan dalam segala bentuk aspek kehidupan kita sehari-hari. Saksikan Hikmah Ramadan yang hadir setiap hari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di TVRI Riau. Raih keberkahan dan keceriaan Ramadan bersama TVRI Riau. Sungai kita dulu jernih, tapi sekarang sampah plastik mengotori aliran sungai, terbawa hingga ke laut. Ikan, penyu, dan jutaan makhluk laut lainnya terjebak, terluka, bahkan mati. Dan akhirnya, plastik itu kembali ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di 8 Ramadan pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program Hikmah Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Dalam episode Hikmah Ramadan kali ini, kita akan kembali membahas berbagai topik-topik keislaman yang tentunya ini menjadi bekal penting bagi kita selama beribadah di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan sebagai madrasah keluarga. Tentunya di bulan Ramadan ini barangkali waktu kita bersama keluarga akan jauh lebih banyak, mungkin dengan berbuka bersama ataupun sahur, tapi ada juga yang sebagian dari kita yang harus berjauhan. Tapi ini tidak menutup kesempatan bagi kita untuk bisa menghabiskan waktu, memanfaatkan waktu yang ada bersama keluarga. Dan ini akan kita bahas lebih jauh bersama narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Dian Oka Putra, MSy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Ustadz, sebelum kita mulai boleh disapa dulu pemirsa yang sedang menyaksikan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa TVRI Budiman dimanapun berada. Alhamdulillah sudah masuk 8 Ramadan ya Mbak Ana ya. Sudah 1 pekan Ramadan berlalu bersama kita. Semoga semakin kuat dan semakin yakin kita dalam Ramadan. Ibadah-ibadah. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum itu pemirsa, kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Mawaddah Warahmah beserta terjemahannya yang akan dibacakan oleh Sari Tilawah Muhammad Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kita yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai Ramadan sebagai madrasah keluarga. Dulu mungkin kita mengenal ibu sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya, tapi di momen yang berbeda ternyata Ramadan menjadi madrasah bagi keluarga. Ustadz, sebenarnya mengapa bulan Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk pendidikan dalam keluarga? Silakan Ustadz Dian. Baik, terima kasih Mbak Hana dan pemirsa Budiman dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah masuk 8 Ramadan 1447 Hijriah. Ini merupakan karunia karena Allah berikan kita kesehatan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan ini bukan hanya disebut dengan syahrus syam, bulan puasa, tapi juga disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, syahrut tarbiyah di sini adalah bagaimana Ramadan adalah momentum untuk menjadi tempat atau madrasah bagi kita untuk dididik dan dibina dengan kurikulum-kurikulum yang telah Allah siapkan bagi kita, yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita. Maka kurikulum-kurikulumnya banyak sekali. Ya, mulai dari berpuasa, tadarus, membaca Al-Quran, dan banyak sekali kurikulumnya, qiyamul lail, dan semuanya Allah lipat gandakan nilai-nilainya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lebih dari itu semua, maka bukan hanya syahrut tarbiyah saja, tetapi juga Ramadan ini juga menjadi bulan pendidikan bagi keluarga. Maka Ramadan adalah madrasah bagi keluarga kita. Kenapa? Karena memang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Qari tadi, Allah berikan kepada kita semacam peringatan. Dan ini kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu dari apa? Naron, dari neraka. Siapa yang bertanggung jawab dengan orang-orang keluarga kita, orang-orang di sekitar kita? Adalah kita semua, adalah kita sendiri. Ya, maka peran penting dan momentum-momentum besar, dan kita ambil tugas-tugas tersebut untuk apa?
untuk menjadikan keluarga kita terhindar dari neraka atau azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka momentum yang sangat baik kita dapatkan adalah di bulan Ramadan ini. Kenapa disebut bulan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah dan madrasah keluarga adalah tempat mendidik keluarga? Karena memang, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa Ramadan ini adalah tempat bagaimana kita bisa mendidik keluarga kita. Maka tadi sampaikan Mbak Ana tadi bahwa al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Wal abu mudiruha, dan ayah itu adalah mudirnya, kepala sekolahnya. Nah, kalaulah sudah kita dapatkan posisi dan peran-peran kita sebagai seorang keluarga, maka ini momentum yang sangat kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Ini mohon maaf Mbak Ana, data terbaru sekarang, penurunan angka pernikahan di Indonesia. Setahun itu saja 1 juta sekarang. Dulu hampir 4 juta setiap tahun. Sekarang menurun dari 1 juta. Itu artinya apa? Banyak generasi-generasi kita sekarang malas untuk nikah gitu. Malas untuk berumah tangga. Nah, karena apa? Karena bagi mereka menikah dan tak menikahnya itu sama saja. Artinya apa? Ternyata sudah kebarat-baratannya mereka. Sudah adanya budaya barat yang menyampaikan bahwa tak ada lagi urusan pernikahan, mau menikah tak menikah, yang penting sama saja. Tapi beda dengan kita Islam, Muslim. Ya, karena kita yakin dan percaya aset terbesar dalam keluarga itu adalah rumah tangga dan asetnya adalah anak. Betul nggak, Mana? Kalau kita kenalan pertama kali, apa yang kita tanya? Visi misi untuk kedepannya tentang sudah keluarga. Berapa anak, gitu kan? Siapa nama? Sudah berapa anak? Ya kan, betul nggak? Sudah nikah belum? Betul kan? Itu kan? Artinya apa? Kita yakin dan percaya bahwa rumah tangga itu adalah aset. Nah, aset ini tak kita gunakan dengan baik, tak kita jalankan dengan baik. Akhirnya apa? Aset itu jadi rusak jadinya. Aset tersebut jadi tidak bagus. Nah, ini yang terjadi sekarang, banyak kegagalan-kegagalan dalam berkeluarga karena tidak menemukan yang disebut dengan job desk masing-masing. Job desk-nya apa? Ayah, perannya ayah apa? Ibu, peran ibu apa? Maksudnya adalah jangan sampai, ya, Rasulullah sampaikan bahwa anak yang lahir tersebut, apalagi kita yang sudah berkeluarga, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah. Tetapi Rasulullah sampaikan, fa'abawahu yuwahidani. Ayahnya sendiri yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau Nasrani, au yumajisanihi, atau Majusi. Jadi ada pengarahan seorang ayah atau orang tua yang akan mengarahkan anaknya menjadi anak-anak yang baik atau yang buruk. Nah, kita kembalikan dalam Ramadan ini bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Maka bulan pendidikan adalah bagaimana hadirnya setiap orang tua, hadirnya keluarga tersebut menjadi momentum titik balik dalam semangat anak-anak kita, titik balik dalam keluarga kita. Maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad disampaikan ada 4 hal yang menjadi tujuan untuk pendidikan anak, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah keteladanan. Ini Mbak Ana, keteladanan. Kalau kita mau perintahkan anak kita untuk puasa, maka kita juga harus puasa. Itu keteladanan. Kalau kita suruh anak kita sholat tarawih di masjid, maka kita harus lihat bapaknya itu juga sholat di masjid. Maka banyak, mohon maaf, di masjid-masjid tersebut anak-anak sedikit berisik, mungkin tak teratur karena mereka tak melihat ayah mereka, sosok ayah mereka di mana. Ibu mereka tak dilihat bagaimana. Tidak ada keteladanan yang dilihat. Maka Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi keluarga kita. Mengajarkan anak kita untuk berpuasa. Sudah usia 44 tahun ke atas, sudah saatnya kita telah memberikan keteladanan, bangunkan anak kita sahur, kemudian ajak dia makan bersama-sama,
jangan dalam bentuk paksaan, jangan bentuk kekerasan. Tapi berikan nilai-nilai apa yang harus didapatkan dari berpuasa. Seperti apa tuh Ustaz, Nah, mengajarkan puasa bagi anak gitu? Contohnya keteladanan sayang, cinta kasih. Misalnya kalau kita ya di keluarga itu sampaikan kalau sholat mau nggak disayang oleh Allah, mau nggak dicintai oleh Allah. Semua apa yang Allah dapat yang dalam hidup kita ini rezeki, mainan itu dari Allah. Jadi cara rasa kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah. Seperti itu saja. Abang dapat mainan itu dari mana? Dari Allah. Maka rajin ya puasanya. Rajin ya beribadah. Nanti jangan lupa sholat tarawih. Genggam tangan anak kita, kita bawa dia ke masjid. Jangan biarkan dia keluar dari pintu rumah, kita sibuk saja di rumah. Ayo silahkan ke masjid. Kita sibuk ke warung kopi, ibu sibuk main TikTok. Ini masalah. Ini disebut dengan bulan tarbiyah. Maka Ramadan adalah momentum membangun keluarga, membangun karakter anak. Tadi disampaikan tadi, keteladanan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasihat. Setelah itu baru disampaikan nasihat-nasihat terbaik. Menjelang tidur, kumpul bersama keluarga. Setelah sholat tarawih, setelah bersama-sama sholat tarawih, ngumpul bersama keluarga. Jangan sibuk nanti pergi ke sana kemari, sibuk. Makanya banyak kegagalan dalam rumah tangga, dalam keluarga karena job desk, disebut dengan job desk. Peran penting tidak menemukan job desknya masing-masing. Ibu tak tahu job desknya apa, ayah tak tahu job desknya apa, anak tak tahu job desknya apa. Sibuk dengan masing-masing saja. Akhirnya kehilangan arah rumah tangga, keluarga. Maka ada momentum berkumpul sebelum tidur. Ingatkan anak sudah sahur kita nanti kita baca doa niat sahur. Ngomong sama anak apa salah hari ini, bagaimana puasanya, bagaimana Ramadannya, bagaimana tadi surat tarawih, sudah sampai mana bacaan Al-Qur'annya. Ini juga penting. Kalau mau perintahkan anak baca Quran, kita juga buka Al-Quran juga. Dilihatnya ada kita baca Quran, berarti dia yakin dan percaya keteladanan dia tidak tepat sasaran, tidak salah sasaran. Berarti dia tepat sasaran dalam melihat ayahnya sebagai tempat keteladanan. Maka ibu, ayah, keluarga, anak itu berperan penting dalam madrasah keluarga. Akhirnya apa? Ramadan adalah momentum membangun karakter keluarga. Momentum membangun karakter keluarga itu dari Ramadan. Kenapa? Karena emas bagi keluarga untuk hadir lebih dekat dengan anak-anak. 11 bulan kita Allah berikan kesempatan. Masa di bulan Ramadan ini kita masih sibuk kerja lagi? Ini sibuk kerja. Tak ada momentum. Padahal kan alhamdulillahnya kan kita mendapatkan kesempatan, apalagi di negara kita ini ada penyesuaian ketika pekerjaan di bulan Ramadan. Ada kan selalu seperti itu kan? Biasanya pulang dipercepat gitu oleh kantor atau kerja. Berarti kan ada tuh penyesuaian karena kita terus datang lebih lambat, kemudian tak sama dengan hari-hari biasanya. Nah, momentum itu jangan dibuat untuk hal-hal yang lain. Pulang ke rumah, berikan keteladanan, berikan nasihat, ngumpul bersama keluarga. Ngobrol, apa saja diobrolin, diomongin, ngobrol aja, berikan. Apalagi anak-anak kita dalam Nasi Nurul itu menceritakan bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun itu banyak cerita dia. Ngomong aja ceritanya nih, bagi yang masih anak 8 sampai 14 tahun itu membangun karakter. Maka anak kita di usia mana sekarang? 0 sampai 7 tahun itu dia banyak cerita. Jadi cara terbaik adalah menjawab cerita-cerita dia. Ngomong. Untuk apa kita berpuasa, ayah? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita tarawih? Nah, kenapa kita itu kan ngomong kalau anak 7 tahun tuh. Kalau anak 8 sampai 14 tahun sudah sampai balik dia, itu dia sudah membangun karakter. Kita arahkan karakternya. Umur 8 sampai 14 tahun bagaimana kita membangun karakter dia. Oh ya, puasa tidak perlu lagi disuruh, tapi sudah menjadi karakter dia, wise of life bagi dia. Sholat sudah menjadi wise of life buat dia. Kenapa? Karena sudah kita ajarkan dalam keteladanan, sudah kita ajarkan dalam nasihat. Maka ini nih pentingnya madrasah keluarga bagi kita, apalagi di bulan Ramadan.
Kemudian yang ketiga kata Nasirwan, pengawasan. Nah, kita harus sampai kepada titik alarm untuk mengawasi anak-anak kita dalam beribadah, dalam berinteraksi sosial. Maka Ramadan adalah bulan pengawasan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Kita awasi dalam ibadahnya. Mungkin bisa jadi terlalu berat bagi dia untuk bangun sebelum Ramadan, untuk subuh kah. Sekarang kita awasi dia. Kita bangunkan, ayo kita bangun. Kita ajak sholat subuh. Kita lihat bagaimana dia melaksanakan ibadah sholat di masjid. Kita awasi dia. Sampaikan kepada dia. Anak, bang, dek, ini Allah melihat ya. Allah maha melihat dan nanti ayah tahu apa yang adik lakukan juga nanti. Kita kedengaran malu kita. Dapat nasihat, dapat pengawasan. Nah, inilah Ramadan, momentum Ramadan adalah madrasah bagi kita di keluarga dan rumah tangga. Maka, pemirsa yang budiman, dimanapun berada, jangan sampai lewatkan momentum berharga di bulan Ramadan ini bersama keluarga kita. Ya, bersama keluarga itulah momentum yang saling tak bisa kita lepaskan pada hari ini. Ini, mohon maaf, data terbaru di Kementerian Agama itu menunjukkan intensitas perpisahan dalam rumah tangga itu sangat tinggi hari ini. Itu sangat tinggi. Apalagi di Kota Pekanbaru ini masuk 5 besar tertinggi di Indonesia perceraian terjadi. Karena apa? Karena tidak menemukan visi dan misi. Karena tidak menemukan tujuan dalam berumah tangga. Nah, ini masalah besar sebenarnya. Kenapa? Karena nanti, ini kita banyak berita-berita yang hari ini kita dapatkan. Terjadinya kriminalitas remaja kita, terjadinya tindakan-tindakan yang mengundang maksiat bagi rumah tangga. Karena tidak ada sekolah pertama di rumahnya. Karena tidak tahu di mana sekolahnya. Ibu kita, ayah kita hanya sibuk menyekolahkan di tempat yang bagus, tapi tidak kepada rumah. Maka rumah adalah sekolah pertama untuk keluarga. Seorang suami bisa memberikan pendidikan yang layak, bagaimana menutur aurat yang pas untuk istri. Kemudian bagaimana istri bisa bertutur kata yang baik dan lembut dan menasihati suami agar mencari rezeki yang halal. Kemudian saling mengingatkan, kemudian saling mengingatkan anak untuk terus beribadah kepada Allah. Dan di bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan. Maka bagi keluarga, Ramadan inilah momentum yang pas untuk membuat apa-apa saja visi misi untuk menyelesaikan Ramadan ini. Misal tadi disampaikan, kalau tadarus sama-sama di rumah, ganti-gantian anak sama ibu sama ayah, gantian. Anak ini imun dopamin dia. Ya kalau dalam ilmu kesehatan itu dopamin dia, itu semangat dia itu semakin terpacu. Itu kenapa? Karena melihat ayahnya, ternyata ayahnya selalu membanggakan dia. Kamu puasa hebat hari ini nak, luar biasa kamu. Ayah bangga sama kamu. Ini terpacu semangat. Seorang suami memberikan pujian kepada istri. Alhamdulillah masakan kamu berbuka puasa hari ini enak sekali ya. Saya bangga, beruntungnya saya mendapatkan istri seperti kamu. Itu energi positif yang diberikan oleh kepala keluarga kepada istri dan anaknya itu menjadi penyemangat. Maka Ramadan inilah bulan, kalaulah sibuk sebelum Ramadan, sibuk kerja hari-hari tak ada waktu, hari-hari sibuk main HP, tak tentu arah. Maka Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita semua, untuk anak kita, untuk istri kita. Maka sang istri juga memberikan nasihat terbaik kepada suami. Carilah rezeki yang halal. Ayah, jangan sampai ayah tak mencari rezeki halal, nanti kita berbuka puasa dengan rezeki yang syubhat, rezeki yang haram. Allah tak ridho dengan hasil jerih payah kita semua. Allah tak ridho dengan puasa kita. Maka inilah momentum terbesar untuk kita berkumpul dengan keluarga kita, menyatukan visi misi dalam pendidikan kita, dalam rumah tangga kita. Seperti sekolah umumnya. Sekolah itu pasti punya visi dan misi, punya kurikulum. Maka Ramadan ini juga bagi keluarga kita. Kita punya sekolah di rumah. Kita punya murid, anak, istri, suami. Kita punya visi ya, kita buat visinya. Apa visinya Ramadan ini? Apa misinya Ramadan ini? Kemudian apa kurikulumnya?
Kurikulumnya yang penting. Siapa gurunya? Ibunya dan ayahnya. Apa kurikulumnya? Kurikulum pertama, tauhid. Misalnya. Maka yakinkan semua ibadah yang Allah berikan kewajiban kepada kita, termasuk berpuasa, yakinkan kepada anak kita bahwa ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mengharapkan ridha Allah anakku. Maka inilah sebagaimana Luqman sampaikan nasihat terbaik Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah mensyirikkan Allah. Maka ini Ramadan, kalau abang tak puasa berarti abang membangkang kepada Allah. Allah tak sayang sama keluarga kita. Sampaikan seperti itu. Karena puasa itu wajib. Maka kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Allah akan sayang kepada kita. Ini kan mantap sekali. Nasihat terbaik, pengawasan terbaik, kemudian keteladanan terbaik. Jangan sampai anak kita perintahkan, kita tak kita jalankan. Banyak seperti itu. Ayah sibuk memberikan nasihat, tapi ayahnya sendiri dilihatnya tidak mencerminkan apa yang diucapkan. Ini kan jadi masalah besar juga. Maka ketika Ramadan ini hadir bagi kita pada tahun ini, apalagi bagi rumah tangga, kalau dalam ilmu psikologi itu, rumah tangga yang baru berusia 1 hingga 5 tahun itu akan diguncang perhara yang sangat luar biasa. Dan dampaknya sangat luar biasa. Makanya, menurut data terbaru itu, perpisahan itu terjadi pada usia-usia seumur jagung pernikahan. Usia 1 sampai 5 tahun itu tuh, apalagi kita lihat data sekarang, itu perpisahan terjadi itu di usia 1 sampai 5 tahun pernikahan. Kenapa? Karena nggak tahu. Rumah ada, tapi sekolah nggak bisa dibuat. Visi misi nggak tahu, nggak jelas. Visi misi nggak jelas. Kemudian akhirnya lahir anak, nggak tahu bagaimana cara mendidik, karena nggak ada kurikulumnya. Ini yang harusnya kita perhatikan. Maka coba kita mulai Ramadan ini untuk menentukan arah tujuan rumah tangga kita, bahtera rumah tangga kita mau dibawa kemana. Ya, kalau misalnya kita sebagai nakhodanya, seorang suami sebagai nakhodanya, berarti ada penumpang, istri dan anak kita, mau dibawa kemana nakhoda kita. Kita harus punya peta. Maka momentum Ramadan ini, bagaimana menjadikan momentum Ramadan ini adalah momentum untuk membuat peta dalam rumah tangga kita. Apa kurikulumnya? Maka saya sampaikan tadi dalam kitab Nasi'ulwan, kita berikan keteladanan yang baik. Kemudian kita berikan nasihat yang baik. Kita beri pengawasan yang terbaik. Kemudian yang terakhir puncaknya adalah adanya hadiah atau hukuman dalam rumah tangga kita. Ini ada reward and punishment. Allah juga menjanjikan surga dan neraka bagi orang yang berbuat baik dan bagi orang yang berbuat buruk, kemaksiatan. Sama seperti kita. Kalau dalam rumah tangga tersebut setiap yang dikerjakan oleh anak kita tersebut kita berikan apresiasi dan hadiah, maka dia akan semakin semangat dalam mengerjakan apapun. Dan hukuman terbaik adalah memberikan hukuman-hukuman yang mendidik. Maka inilah pemirsa yang budiman dimanapun berada, kalau seandainya rumah tangga pada hari ini adalah rumah tangga yang betul-betul Allah ridhoi untuk kita, maka Ramadan tahun ini adalah Ramadan untuk menjadikan bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, dan terutama dalam lingkungan keluarga kita. Maka keluarga tersebutlah yang nantinya akan menjadi jariah buat kita. Nah, kata Rasulullah SAW, ada 3 amalan yang tak akan pernah putus, dan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu tidak datang dengan sendirinya, tapi anak yang soleh itu datang dalam didikan yang terbaik dalam keluarganya, dari didikan ibunya, dari didikan ayahnya. Maka didikan yang terbaik tersebutlah yang mengantarkan dia menjadi anak yang soleh. Maka hari ini Ramadan adalah momentum untuk membuat peta pendidikan untuk rumah tangga kita, keluarga kita, bagaimana ke depan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan memulainya dari 1 bulan ini. Buat kurikulumnya, apa 1 bulan ini yang harus dikerjakan, ibadah-ibadah apa yang harus kita maksimalkan. Misal Ramadan, kalau abang tuntas 1 bulan Ramadan ini penuh, abang dikasih ini. Lebaran dikasih dapat, mau apa Lebaran?
Semangat dia luar biasa. Kalau abang tarawih, nanti dikasih ini, hadiah. Masya Allah. Itu bukannya menjadikan mereka, kemudian memberikan apresiasi buat mereka. Alhamdulillah, walaupun tak sampai sempurna Ramadannya, walaupun tak sampai sempurna tarawihnya, tapi kita apresiasi. Alhamdulillah, kamu sudah berjuang sejauh ini. Kami sangat menyayangimu, kami sangat mencintaimu. Semoga Ramadan depan kita berjumpa dengan Ramadan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan penuh lagi puasanya ya bang ya dek ya. Kemudian memberikan apresiasi pada istri kita, pada suami kita. Berikan apresiasi terbaik. Terima kasih telah 1 bulan ini membersamai, memasakkan makanan yang enak, mempersiapkan kebutuhan, kelengkapan dalam ibadah kita maksimal. Bangun pagi-pagi, jam 3 pagi sudah siap si istri untuk memasak nasi, untuk mempersiapkan sahur. Yang suami, anak itu masih tertidur mungkin. Tapi dia bangun pagi, udah masak, agar segar masakan, agar segar makan, agar kuat berpuasa. Itu kita apresiasi. Suami yang puasa-puasa tetap bekerja. Sang ayah tetap bekerja dalam puasanya. Apresiasi. Berikan hadiah terbaik kepada suami kita, anak kita. Maka inilah madrasah terbaik di bulan Ramadan ini. Semoga inilah momentum terbaik untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mumpung masih 1 pekan Ramadan berlalu, masih panjang, masih ada 2 pekan lagi Ramadan ini bersama kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz tentang bagaimana keluarga bisa menjadi madrasah di bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan menjadi madrasah bagi keluarga begitu. Dan tentunya pemirsa masih ada yang akan kita bahas dalam kajian kita pada hari ini, tapi usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali menyaksikan Hikmah Ramadan. Tadi sudah banyak ya Ustadz Dian sampaikan bagaimana di bulan Ramadan ini keluarga setidaknya bisa membuat kurikulum begitu ya Ustadz. Apa yang ingin dicapai bagi keluarganya di bulan Ramadan tersebut. Saya penasaran nih Ustadz, kira-kira nilai-nilai karakter seperti apa yang bisa kita bentuk dari anak-anak gitu, mungkin belajar tentang bagaimana mereka bisa disiplin gitu ya Ustadz, bangun untuk sahur pukul sekian, buka pukul sekian, kira-kira apa lagi tuh Ustadz nilai-nilai karakter yang bisa dibentuk dari Ramadan ini? Baik, luar biasa sekali kita masih bulan Ramadan ini. Jadi apa nilai-nilai yang bisa kita bangun? Yang pertama, nilai karakter pertama tentu nilai kejujuran. Iya, bagaimana anak tersebut jujur. Dia nggak ada yang lihat misalnya kan, abang tidak ada yang melihat abang berpuasa tak berpuasa, abang buka kulkas, abang minum, tak ada yang masalah. Tapi Allah Maha melihat, dan kejujuran itulah yang kita tanamkan tersebut. Itu nilai karakter kejujuran tersebutlah yang akan menjadikannya ada tidak adanya ayah saya, ada tidak adanya ibu saya tetap berpuasa. Tak akan saya biarkan 1 gelas minum pun sampai. Itu kan karakter yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Nah, kalau mungkin anak kita susah bangun sebelum Ramadan, maka kedisiplinan yang kita bangun di bulan Ramadan ini adalah bagaimana anak kita tersebut bisa disiplin waktu. Maksud disiplin waktu apa? Dia bisa bangun tepat waktu. Nah, misal ketika sahur sudah masuk waktu sahur, kita bangunkan dia. Ananda, bang, sudah bangun waktu. Kita berpuasa, insya Allah sebelum azan kita sudah makan. Walaupun masih dalam keadaan ngantuk. Tapi dia sudah mulai disiplin, kita ajarkan. Dalam waktu. Nah, bagaimana komitmennya? Kita bangunkan dia subuh, kemudian kita bangunkan dia zuhur. Kalau dia tertidur, kemudian kita ajak dia asar ke masjid. Kemudian maghrib, isya, tarawih. Akhirnya nanti dia akan dengan sendirinya datang ke masjid dengan sendirinya dia disiplin dengan membaca Al-Quran. Oh ya, waktu baca Al-Quran maghrib, sana kan maghrib kalau hari-hari biasa. Seperti itu. Jadi kedisiplinan waktu. Kemudian bagaimana komitmen rumah itu atau madrasah keluarga tersebut adalah mengajarkan kita tentang bagaimana disiplin terhadap waktu tersebutlah yang akhirnya membuat komitmen besar kita. Ya, anak tersebut menjadi
menjadi anak yang tidak mudah terlambat ke sekolah, anak yang tidak mudah untuk memberikan waktu yang molor, disiplin waktu. Kemudian yang ketiga adalah terhadap komitmen dia terhadap keimanan dia. Di umur dia 0 sampai 8 tahun, dia belum paham. Dia tidak paham artinya puasa, sholat. Dia tidak paham karena dia masih mukallaf. Dia belum ghairu mukallaf, dia belum terkena dosa. Tetapi ketika dia sudah balik, baru dia mukallaf. Nah, ketika dia sebelum balik ini momentum untuk menguatkan keimanan dia. Dari segi tauhid dia, karakter keimanan tersebutlah yang kita bina, yang kita pupuk masih ketika masuk bulan Ramadan. Ketika dia sudah mukhallaf, ketika dia sudah terkena hukum, kena dosa ketika dia tidak melakukannya, dengan terbiasa dia akan mengerjakan apapun yang sudah menjadi kebiasaan dia di usia 0 sampai 7 tahun tersebut. Jadi kita tinggal tidak perlu lagi mengajak dia, tinggal kita remote saja lagi. Azan berkumandang, dia dengan cepat datang ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, karena sudah terbentuk karakter dia. Karakter keimanan dia. Kenapa? Karena azan sudah datang, kita sholat. Maka komitmen tersebutlah yang sudah terbiasa dalam hidupnya. Makanya tak heran ketika anak itu sudah menumurkan jati dirinya itu di usia 20 tahun. Banyak anak-anak kita yang di usia 20 tahun itu, dia tidak menemukan jati dirinya, akhirnya bingung mau kemana. Ini beberapa mahasiswa saya juga saya tanya, kamu alasan kamu kuliah di sini apa? Disuruh orang tua, nggak tahu, bingung, nggak dapat. Artinya apa? Mereka masih kehilangan arah. Tapi ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, komitmen, keberimanan, mereka sudah mendapatkan arah yang akan mereka tuju. Tinggal kita yang meremote, kita melihat. Ini kan sangat luar biasa. Maka Ramadan ini kita mulai kejujuran. Ajarkan kejujuran sama dia. Ajarkan dia berterus terang. Kalau dia salah, disampaikan dia salah. Minta maaf ketika dia bersalah. Ini kan momentum Ramadan yang kita dapatkan. Kemudian kedisiplinan waktu. Ini apalagi nih, masyarakat kita ini sangat molor terhadap waktu kan, rata-rata kan. Tapi kita ajarkan subuh, zuhur, asar itu kan sudah dengan waktu-waktunya. Azan berkumandang, dia akan dengan mudah. Bahkan dia akan menyampaikan bahwa hidup di dunia ini hanyalah untuk menunggu 2 waktu sholat saja. Nah, itu untuk yang anak. Untuk suami dan istri juga seperti itu. Karakter yang dibangun, bagaimana kalau ketika kita mendisiplinkan anak dengan waktu, berarti suami dan istri, ayah dan ibu juga harus disiplin waktu. Harus jujur. Bagaimana suami harus jujur, istri juga harus jujur. Jangan sampai perintahkan anak untuk jujur, suami istri tak jujur. Ini kan banyak kan masalah kan, ayah hanya mengajarkan kepada anak, tetapi suami istri tidak ada yang jujur. Ini juga masalah juga nanti. Disiplin waktu bagaimana menjaga waktu tersebut minimal dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Maka madrasah keluarga yang paling kecil adalah rumah tangga kita, keluarga kita. Maka inilah yang akan menjadi cita-cita kita. Kan cita-cita kita kan pendidikan Indonesia Emas 2045. Sekarang ini 2026, ya betul nggak? Berapa tahun lagi tuh? 19 tahun lagi. Siapa nanti yang akan memimpin bangsa ini 19 tahun lagi? Berarti kan generasi-generasi sekarang. Generasi-generasi sekarang. Alangkah masalahnya ketika keluarga kita, anak kita, tidak kita didik untuk mendapatkan generasi emas 2045 ini. Ini harus kita jaga bahwa ternyata anak kita tahun ini, hari ini akan menjadi generasi-generasi yang akan datang, yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa ini, yang akan memberikan nilai-nilai value yang tertinggi dari bangsa ini. Maka inilah yang harus kita mulai dari keluarga, dari rumah tangga. Maka Ramadan adalah momentum bagi madrasah keluarga kita. Waktu yang diberikan, mungkin penyesuaian waktu dalam pekerjaan suami, maka jangan habiskan waktu di luar. Sibukkan dengan aktivitas keluarga. Istri juga seperti itu. Jangan sibuk dengan aktivitas di luar. Sibukkan dengan keluarga. Anak juga harus kita bimbing untuk mendapatkan ibadah yang maksimal di bulan Ramadan. Maka 10 hari pertama sibukkan dengan ibadah.
tarawih, kemudian 10 hari kedua itu sibukan juga tarawih, 10 hari ketiga sudah maksimalkan lagi, ajak keluarga iktikaf di masjid, kemudian ajak dia qiyamul lail. Nah, itu mengajarkan anak-anak kita kalau mau qiyamul lail itu 10 malam terakhir saja kita ajak ke masjid. Qiyamul lail, udah mulai. Akhirnya terbiasa dia, wah enak juga ternyata qiyamul lail ya. Nah, itu yang kita rasakan. Seperti itu Mbak Ana. Berarti artinya masing-masing harus bisa memberi perannya ya Ustadz, dan tentunya menjadi tauladan bagi keluarganya. Baik, mungkin dari Sari Tilawah ataupun Korea ingin bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kira-kira strategi yang lebih efektif jika kita berperan sebagai orang tua dalam mempertahankan pendidikan-pendidikan ataupun pembelajaran yang telah kita bagikan kepada anak kita selama bulan suci Ramadan ini? Ya, kita berharapnya semoga momentum pendidikan di dalam Ramadan ini tidak hanya sekedar rutinitas dalam setahun sekali, tetapi kita berharap semoga rutinitas yang telah kita jalankan di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi rutinitas sehari-hari. Begitu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pendidikan karakter di bulan Ramadan ini berkelanjutan gitu ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Mawaddah ya. Alhamdulillah baru berkeluarga juga. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Nah, betul sekali bahwa Ramadan ini bulan memulai ya, bukan menyelesaikan. Nah, ini masalahnya kadang banyak orang ya merasa terkungkung di bulan Ramadan, terdidik di bulan Ramadan, tapi ternyata setelah keluar Ramadan mereka kembali lagi tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan. Nah, dan saya sampaikan tadi bahwa sibuk bahwa hari ini bulan puasa, sibuk beribadah bersama keluarga, tapi setelah keluar Ramadan mereka tak ada apa, tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan, kembali lagi. Tak terjaganya qiyamul lail, tak terjaganya puasanya, tak terjaganya ibadah-ibadahnya, tadarusnya, bacaan Qur'annya. Ini menjadi masalah. Nah, kita harus yakinkan apa sebenarnya strategi yang harus kita lakukan. Jangan sampai setelah keluar Ramadan, sebagaimana Rasulullah katakan bahwa banyak orang yang setelah keluar Ramadan justru mendapatkan malapetaka besar, justru mendapatkan masalah besar karena dia tidak mendapatkan sama sekali amal ibadahnya diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, strategi apa yang harus kita yakinkan? Maka saya sampaikan tadi bahwa ada namanya sebuah komitmen dalam rumah tangga. Nah, untuk mendapatkan kurikulum yang saya sampaikan tadi ada visi misi. Visi misi tersebut harus dijalankan dan dijalankannya dengan bentuk tanggung jawab dan komitmen. Nah, dalam visi misi tersebut ada kepala sekolah, ada guru gitu kan. Nah, ada job desk-nya. Misalnya, suami apa job desk-nya dalam rumah tangga? Istri apa job desk-nya dalam rumah tangga? Nah, ini yang harus kita komitmenkan dulu agar strategi tersebut tetap jalan. Dan itu diyakinkan kedua belah pihak, sekeluarga tersebut. Harus dikomitmenkan sekeluarga. Jangan sampai suami atau ayah atau istri, jangan sampai setelah Ramadan kita tak berkomitmen untuk bangunkan anak di jam subuh. Kembali lagi kepada siapa rumah tangga yang memimpinnya. Tentu adalah seorang ayah. Siapa sekolah pertama untuk anaknya? Tentu aja seorang ibu. Kalau ayah dan ibu tidak berkomitmen terhadap apa yang telah didapatkannya selama Ramadan, maka hal itu menjadi hal yang sia-sia. Maka tak perlu strategi yang muluk-muluk, tetapi komitmen di antara dua belah pihak saja. Bahwa suami bangun pagi misalnya, bangunkan anak sholat subuh. Meskipun setelah pasca Ramadan, mereka melaksanakan sholat subuh bersama. Seperti itu. Kan vibes-nya atau atmosfer atau suasana Ramadan dengan pasca Ramadan atau sebelum Ramadan itu kan berbeda kan. Mungkin suasana Ramadan tersebut enak banget. Bangun subuh bisa, terus sahur bisa. Tapi kita lihat nanti pasca Ramadan, banyak mereka yang kok tak terasa lagi ya suasana Ramadan ya. Inilah yang menimbulkan dampak yang besar atas
hadirnya kemalasan-kemalasan pasca Ramadan. Dampak-dampak atas pasca Ramadan tersebutlah yang menjadi tanggung jawab istri dan tanggung jawab suami, menjadi tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Ini yang kita yakinkan. Nah, kita bikin 1 bulan dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita kerjakan dalam 1 bulan dalam bulan Ramadan ini? Kita rumuskan 1 hari apa yang kita lakukan. Maka sudah saya berikan petunjuk bahwa 1 hari itu kita ngapain. Misalnya ba'da maghrib itu harus ngumpul, tinggalkan HP, ngumpul di ruang tamu. Apa yang dilakukan? Tadarus Quran. Baca Quran sama-sama. Mau Ramadan, pasca Ramadan, tadarus Quran sekeluarga. Tutup pintu, matikan TV kalau ada TV. Setelah itu makan malam bersama-sama. Itu komitmen kita, sampaikan kepada suami, kepada istri. Kemudian ba'da Isya, apa yang kita lakukan? Ngumpul di kamar. Apa yang dilakukan? Ngobrol sampai anak tertidur. Ceritakan tentang kisah-kisah kehebatan, sejarah-sejarah kebesaran umat Islam, peradaban Islam, sejarah Rasul, apa dan lain sebagainya sampai anak tertidur. Nah, setelah anak tertidur kita bisa bercengkrama dengan suami istri, kita bisa ngobrol, kita bisa meminta saling nasihat. Coba kita berkomitmen terhadap itu semua. Kemudian mereka bangun subuh, kita bangunkan subuh, kita ajak, kita bimbing mereka untuk sholat ke masjid. Meskipun mereka belum masa balik, tapi ini pembelajaran buat mereka. Sampaikan kepada anak kita. Setelah Ramadan ataupun masa Ramadan, ibadah kita tetap sama. Berangkat ke masjid, sholat ke masjid. Biar anak kita melihat kita ada berada di antara makmum, biar anak kita melihat tata cara berwudu yang baik dan benar. Kadang keluarga, orang tua itu membebankan semua kepada sekolah. Bagi mereka itu sekolah itu seperti bengkel mobil. Mau tak mau mereka bayar, anaknya harus pintar. Ini masalah. Maka komitmen rumah tangga tersebut dimulai dari adanya job desk masing-masing dari ayah ibu atau suami istri, kemudian adanya penentuan apa yang dilakukan dalam kurikulum waktu-waktu yang mereka dapatkan. Seperti itu. Oke, kira-kira sudah terjawab ya? Oke, artinya komitmen itu sangat penting ya Ustadz dalam keluarga agar kedepannya nih nanti ajaran-ajaran kebaikan di bulan Ramadan ini terus berlanjut hingga nanti gitu. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Tentunya ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita pada hari ini di Hikmah Ramadan. Tapi sebelum kita tutup, Ustadz boleh disampaikan dulu kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Silakan. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, karena kita sudah masuk pada minggu pertama bulan Ramadan, tanggal 8 Ramadan, alangkah baiknya kita meresum kembali apa ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, apa ibadah-ibadah yang tertinggal, dan apa ibadah-ibadah yang terlewat bagi kita selama ini. Maka pendidikan yang terbaik dalam rumah tangga kita adalah di bulan Ramadan ini. Bagaimana keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi kita. Jangan lewatkan sedetik pun waktu-waktu kita bersama keluarga. Jangan lewatkan sedikit pun apa-apa yang bisa kita maksimalkan bersama keluarga. Bercengkrama, berbicara, meminta nasihat, memberikan keteladanan buat anak kita. Karena inilah momentum yang besar. Allah berikan waktu yang banyak buat kita. Allah berikan kesempatan pada kita tahun ini untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Maka jangan kita lewatkan. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah momentum membangun karakter anak. Maka setelah kita dapatkan momentum besar dalam keluarga ini, maka Ramadan adalah momentum membangun karakter anak kita. Karakter kedisiplinan, karakter kejujuran, dan komitmen berislaman, keimanan menjadi dasar utama mereka untuk menjalani hari. Anak kita tak akan lama bersama kita. Mungkin 15, 20, umur 20 dia tidak lagi bersama kita. Tetapi sudah kita tinggalkan warisan yang paling berharga adalah value, nilai yang akan mereka bawa bersama dalam kehidupan mereka. Dan value tersebutlah yang tidak kita bisa berikan ketika anak kita setelah mencapai tingkat dewasa. Tapi ketika anak-anak kita masih dalam usia-usia belia, maka ketika anak tersebut sudah mencapai pada puncak kedewasaannya, maka kesolehan tersebut telah nampak dari doa-doa yang diijabahnya untuk kita, dari doa-doa yang dipintanya untuk kebaikan kita sebagai orang tuanya. Itulah kesuksesan terbesar kita dalam membina mereka, mendidik mereka. Maka Ramadan adalah momentum terbesar buat kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Dr. Dian Oka Putra MSy untuk pembahasan kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk Qori'ah Mawaddah Warahmah dan juga Sari Tilawah Muhammad Ridwan. Pemirsa, demikianlah episode Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Hanani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Hikmah Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.